Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati Dewi, nomor induk mahasiswa 211217759. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Pembentukan Sistem Hukum Eropa Kontinental di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Sistem hukum merupakan keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang membangun serta menggerakkan hukum sebagai sebuah peranata dalam kehidupan bermasyarakat. Di dunia ini, terdapat berbagai macam sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara. Namun, di kalangan sivitas akademika, kita hanya diakrabkan dengan dua sistem hukum yang banyak mempengaruhi sistem hukum sebagian besar negara-negara di dunia. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Sakson. Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad 12, hukum Eropa kontinental dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal, baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum material dan hukum kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa kontinental. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Instanianus Corpus Iuris Civilis. Sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental. Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Yang kedua adalah pengertian. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa kontinental ini lebih mementingkan kodifikasi. Ilmu hukum kontinental ini sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Oleh karena itu, sering dikenal juga sebagai sistem hukum Romawi atau civil law. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 5. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis atau hukum yang terkodifikasi. Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, termasuk Indonesia, pada masa penjajahan Belanda. Artinya adalah menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Selanjutnya adalah sejarah. Hukum Eropa kontinental berasal dari hukum Romawi kuno sebagai modelnya. Sistem hukum ini muncul pada abad ke-13 di Jerman dan sejak saat itu senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini yang mengalami penyempurnaan yaitu penyesuaian kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah sehingga disebut juga sistem hukum Romawi Jerman. Pengkajian hukum Romawi di universitas menjadikan hukum Romawi sebagai hukum yang dimodernisasi untuk menghadapi zamannya. Dalam pengkajian ini didominasi oleh pemikiran mazhab hukum alam. Sistem hukum Eropa kontinental cenderung aksiomanik dan kepada hukum yang dibuat secara sadar oleh manusia dan hukum perundang-undangan.
Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan Eropa Barat, yaitu Jerman, kemudian ke Prancis, dan selanjutnya ke Belanda, kemudian di negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah jajahannya. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan juga segi negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia tidak tersedia undang-undangnya, sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifatnya statis. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai alat undang-undang yang tak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah karakteristik. Sistem hukum Eropa kontinental mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama adalah adanya kodifikasi. Karakteristik pertama yang menjadi dasar sistem hukum civil law atau Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat. Karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu, dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menerapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Yang kedua adalah hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum. Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Perancis. Menurut Paul Schouten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Yang ketiga adalah sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik ketiga pada sistem hukum civil law adalah apa yang oleh Laurent Friedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri.
Ciri-ciri yang pertama yaitu membedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik. Yang kedua adalah membedakan antara hak kebendaan dan perorangan. Ketiga, menggunakan kodifikasi. Keempat, keputusan hakim terdahulu tidak mengikat. Dan yang kelima, seperti yang berlaku di negara-negara Eropa yang lebih mementingkan kodifikasi, ilmu hukum kontinental ini sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Sering dikenal juga sebagai sistem hukum civil law. Yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya yaitu undang-undang. Dalam sistem hukum ini terkenal suatu adagium yang berbunyi, tidak ada hukum selain undang-undang. Hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang atau hukum adalah undang-undang.